Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan ini berlalu dengan sia-sia, sebab bisa jadi satu anugerah yang kita raih dapat menjadi sebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum an yusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nafahat anugerah di sebagian hari-hari kalian, maka hadanglah nafahat-nafahat itu. Bisa jadi seorang dari kalian mendapatkan satu nafahat yang dengannya ia tidak akan celaka untuk selama-lamanya. Semua hari-hari utama itu bagaikan hadiah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka janganlah Anda menjadi orang bodoh yang ditawari berbagai macam hadiah berharga namun ia justru menolak semuanya begitu saja. Jika demikian, kelak kita akan menyesal di mana penyesalan sudah tidak ada lagi artinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada penghujung tahun Hijriah ini perlu kita renungkan apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Apakah kita lebih baik banyak berbuat dosa ataukah beribadah? Apakah kita lebih banyak membantu sesama muslim atau justru banyak menyakiti orang-orang muslim? Berapa kali kita telah menghatamkan Al-Quran pada tahun ini? Mana yang lebih banyak kita lihat? Al-Quran atau handphone kita? Mana yang lebih sering kita datangi majelis ilmu atau tempat-tempat lalai? Mana yang lebih sering yang keluar dari mulut kita? Apakah zikir kepada Allah ataukah ucapan yang tidak berguna? Hisablah, perhitungkanlah diri kita sendiri sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya. Mengevaluasi diri itu sangat penting agar kita tahu apa saja yang kurang dari diri kita untuk kemudian diperbaiki. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya." Sesungguhnya hisab di hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya di dunia. Jika keburukan yang lebih banyak kita lakukan pada tahun ini, maka hentikan segala perbuatan buruk itu saat ini juga. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat, sebelum kesempatan Anda untuk bertaubat hilang dengan datangnya kematian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu yaitu Allah dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jika kita termasuk orang yang banyak beribadah, maka tingkatkan ibadah kepadanya sebagai wujud syukur atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan perbuatan baik Anda sampai hari kiamat dan jangan ada sedikit pun keinginan untuk mencoba-coba berbuat maksiat. Betapa banyak orang yang asalnya ahli ibadah namun mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, karena mencoba-coba untuk berbuat dosa sebelum akhir hayatnya. Dan betapa banyak pula orang yang asalnya ahli maksiat namun berakhir dengan husnul khatimah karena ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulun nar wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu 'amala ahli al-jannah fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amal penghuni surga sehingga jarak antaranya dan surga hanya tinggal sehasta. Lalu ketetapan takdir mendahulunya sehingga ia beramal dengan amal ahli neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sungguh salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amal penghuni neraka sehingga jarak antaranya dan neraka tinggal sehasta. Lalu ketetapan takdir mendahulunya sehingga ia beramal dengan amal penghuni surga dan masuk ke dalamnya. Maka hati-hati, jangan kita berhenti berbuat baik dan jangan pula kita terus-menerus berbuat jahat wal'iyadzubillah, sebab baik buruk-buruknya kita ditentukan dengan amalan terakhir di akhir hayat kita dan kematian dapat datang kapan saja. Wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya kebaikan amal-amal itu ditentukan oleh amal yang terakhir.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari dosa selama 1 tahun ini, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan hambanya untuk menghapus dosa dengan cara bertaubat. Sesiapa yang bertaubat seakan ia tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu." Seorang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Maka mari kita bertaubat bersama-sama. Berbuatlah perbuatan setan yang bekerja keras selama 1 tahun untuk menjerumuskan kita untuk menjadi sia-sia. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Dikatakan bahwa siapa yang pada akhir tahun membaca doa akhir tahun dengan tulus, maka syaitan akan berkata, "Ta'ibna ma'ahu tulas sanah wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah." Kami telah susah payah menjerumuskannya selama setahun, namun ia merusak perbuatan kami hanya dalam sesaat saja. Jangan sia-siakan pula kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita selama setahun ini dengan berpuasa pada hari Asyura nanti, hari ke-10 bulan Muharram. Seakan kita diberikan hari Asyura agar kita dapat memulai tahun baru dengan catatan yang bersih dari dosa. Sungguh bodoh bila kita menyiakan kesempatan besar ini, dan lebih bodoh lagi jika kita malah mengisi hari mulia ini dengan kemaksiatan atau perbuatan yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang senantiasa bersegera untuk mendapatkan keridhaan-Nya, mengampuni segala kesalahan kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsana ma hajjasa bihi khatir wa anfa'a ma wa'adha bihi badin wa hadir kalamu man huwal awwal wal akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب المصابيح الغرار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطيه الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن
وبعبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.